kita akan belajar tentang plantae. Apa itu plantae? Plantae adalah tumbuhan dengan ciri-ciri berikut. Tersusun atas sel eukariotik atau sel yang memiliki membran, mempunyai organ berupa akar, batang, dan daun, merupakan organisme multiseluler, mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa, mempunyai klorofil sehingga bisa berfotosintesis, menyimpan cadangan makanan dalam bentuk tepung atau amilum, dan bersifat autotrof atau bisa membuat makanannya sendiri. Karena banyaknya jenis tumbuhan, maka untuk memudahkan mempelajarinya, tumbuhan dikelompokkan dalam beberapa klasifikasi berikut. Pertama, klasifikasi berdasarkan divisi. Tumbuhan dibagi menjadi 3 divisi, yaitu tumbuhan lumut atau Bryophyta, tumbuhan paku Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Spermatophyta terdiri dari Gymnospermae dan Angiospermae. Klasifikasi berikutnya berdasarkan jaringan tubuh, terdiri dari 2 kelompok. Pertama, Talophyta atau tumbuhan bertalus. Artinya tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Contohnya lumut. Kedua, Cormophyta atau tumbuhan berkormus, yaitu tumbuhan yang sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati, seperti pakis dan mangga. Terakhir, klasifikasi tumbuhan berdasarkan jaringan pembuluhnya. Ada Atracheophyta, yaitu tumbuhan yang belum berpembuluh, misalnya lumut, dan Tracheophyta, tumbuhan yang sudah memiliki pembuluh xilem dan phloem, contohnya pakis dan kelapa. Oke teman-teman, dari beberapa klasifikasi tadi, kita akan fokus membahas plantae berdasarkan divisinya. Kita mulai dari Bryophyta atau tumbuhan lumut. Pernahkah teman-teman mengamati lumut yang menempel di bebatuan? Bisa kita lihat Bryophyta atau lumut memiliki ukuran yang kecil, namun jumlahnya banyak dan bisa menjangkau tempat yang luas. Lumut memiliki klorofil sehingga berwarna hijau, hidup di tempat yang lembab atau basah. Permukaan tubuhnya dilapisi oleh zat lilin atau kutikula sehingga dapat menahan air yang masuk ke tubuhnya. Mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, di mana fase gametofit lebih dominan dalam daur hidupnya. Dan lumut ini merupakan generasi peralihan dari Talophyta ke Cormophyta. Dan berikut catatannya. Sebagai tumbuhan bertalus, struktur tubuh Bryophyta terdiri dari bagian sporofit dan gametofit. Sporofit menghasilkan spora dan gametofit menghasilkan gamet. Pada bagian sporofit terdapat sporangium atau kotak penghasil spora dan seta atau tangkai buah. Sedangkan pada bagian gametofit ada daun sederhana berbentuk pipih sejajar, stolon, dan akar semu yang disebut rhizoid, berguna untuk melekatkan diri dan menghisap air. Bagian-bagian tubuh lumut tadi tidak dimiliki oleh semua jenis lumut. Bentuk tubuh lumut berbeda-beda sesuai kelasnya. Berikut ini catatannya. Berdasarkan bentuk gametofit dan sporofitnya, tumbuhan lumut dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Hepaticopsida atau lumut hati, Anthocerotopsida atau lumut tanduk, dan Bryopsida atau lumut daun. Mari kita bahas karakteristik lumut setiap kelasnya. Kelas pertama, Hepaticopsida atau lumut hati. Bagian gametofit tubuhnya berupa talus dan berbentuk lembaran seperti hati. Talusnya berwarna hijau dengan percabangan menggarpu dan pada sisi bawahnya terdapat selapis sel seperti daun. Sporofit selalu tumbuh dan berkembang di dalam gametofit betina sehingga tidak terlihat secara langsung. Berikutnya, Anthocerotopsida atau lumut tanduk. Gametofitnya berupa talus dengan tepi rata atau bertoreh.
Sel-sel tubuh memiliki kloroplas besar dan tunggal. Sporofitnya memanjang dan tumbuh seperti tanduk. Pangkal kapsulnya dilindungi oleh involucrum. Kelas terakhir, Bryopsida atau lumut daun. Gametofitnya berupa talus seperti tumbuhan kecil. Talus mempunyai batang semu, daunnya tersusun spiral, memiliki akar semu yaitu rizoid. Pada bagian pucuk terdapat alat perkembangbiakan yang disebut antheridium dan archegonium. Sporofit tumbuh pada bagian tumbuhan lumut itu sendiri. Nah, teman-teman, berikut ini skema proses reproduksi paku secara generatif dan vegetatif. Selain menggunakan spora, paku juga bereproduksi secara vegetatif melalui umbi batang, tunas pada tepi daun, tunas pada ujung daun, tunas akar, dan fragmentasi. Dalam kehidupan kita, paku dimanfaatkan dalam berbagai bentuk dan olahan, di antaranya sebagai bahan sayuran, tanaman hias, bahan penggosok atau amplas, juga menjadi bahan obat-obatan untuk mengatasi luka, diuretik, diare, dan penyakit kulit. Karena paku sudah ada sejak zaman purba, maka paku telah menjadi bahan fosil di bumi kita. Nah, itulah karakteristik dan manfaat paku sebagai bagian dari plantae.